Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita suatu nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan wal afiyat zahir wa batin, serta nikmat Islam dan iman, serta nikmat umur yang panjang. Dan tidak lupa juga salam serta salawat kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabatnya serta keluarganya, dan insya Allah kita semuanya para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan menyampaikan tausiah yang singkat yang berjudul Ayo Membangun Cinta atau Mahabbah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui media sholawat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui media sholawat ini kadangkala bisa dianggap orang itu adalah hal yang sepele, tetapi kandungan dan manfaatnya sangat luar biasa. Jangankan kita, Allah Subhanahu wa taala saja berselawat kepada Nabi. Lihat di Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Di situ Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berselawat kepada Nabi, dan tidak hanya di situ saja. Di dalam kandungan ayat ini tidak Allah sendirian, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengajak para malaikat untuk bersolawat kepada Nabi. Dan tidak sampai di situ, dilanjuti dengan ayatnya yang berikutnya, ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala juga mengajak hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui media sholawat. Kita sholat, Allah belum tentu sholat. Kita puasa, dan Allah belum tentu puasa. Kita zakat, Allah belum tentu zakat. Dan kita naik haji saja, Allah belum tentu naik haji. Tetapi jika kita bersolawat kepada Nabi, sudah pasti dan sudah yakin Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mana buktinya? Buktinya di dalam hadis riwayat kursi Allah mengatakan, barang siapa di antara kalian, di antara kamu yang bersolawat satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rahmat dan memberinya ampunan dan memberinya bersolawat kepada dirinya sebanyak 10 kali. Dan barang siapa di antara kamu bersolawat 10 kali kepada baginda Nabi SAW, maka di situ juga Allah akan bersolawat dan mengirimkan rahmat sebanyak 100 kali. Dan barang siapa di antara kita bersolawat sebanyak 100 kali, apa kata Allah? Allah juga akan bersolawat dan memberikan rahmat kepada dirinya sebanyak 1000 kali. Dan barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang bersolawat sebanyak 1000 kali, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Haram jasadmu menyentuh api neraka. Subhanallah, bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sampai di situ saja. Bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga terdapat dalam hadis riwayat Bukhari wa taala, yang bersolawat sebanyak 1000 kali, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Haram jasadmu menyentuh api neraka. Subhanallah, bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sampai di situ saja. Bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga terdapat dalam hadis riwayat kursi. Laulaka ya Muhammad
Jika bukan karena engkau hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Lima khalaqta aflak. Tidak akan aku ciptakan dunia dan alam semesta ini beserta isinya jika bukan karena engkau hai Muhammad. Subhanallah. Banyak para alim ulama, guru-guru kita, para asatid, para ustadz, para kiai dan para habaib telah mengatakan bahwasanya mulia sekali orang-orang yang senantiasa lisannya, bibirnya, bahkan hatinya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan walaupun kita belum bisa untuk berziarah ke makam Nabi langsung, tetapi dengan media dan metode salawat inilah kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan metode inilah, kata para ulama banyak mengatakan, metode salawat inilah hal yang paling kecil yang dapat membangun cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bicara cinta tentang Rasul kepada umatnya, Masya Allah, tidak dapat diragukan lagi dan tidak dapat dipungkiri lagi. Karena kenapa? Wafatnya saja, ketika Rasul sakaratul maut saja, beliau masih sempat menyebut nama umatnya, yaitu ummati, ummati, dan ummati. Dan ketika khutbah terakhir Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, aku melihat telaga Khaut, kata Rasul, dan kalian akan minum di sana. Lantas sahabat bertanya, siapakah yang akan minum di sana ya Rasulullah? Ikhwani, saudaraku. Siapakah mereka ya Rasulullah? Ikhwani, saudaraku. Lantas sahabat mengatakan, apakah kami itu ya Rasulullah? La, antum ashabi, kalian adalah semuanya sahabatku. Lantas siapakah yang akan minum di sana ya Rasulullah? Ikhwani, saudaraku. Rasulullah SAW. Siapakah itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni, mereka beriman kepada aku, mereka cinta kepadaku, pada mereka tidak pernah melihat aku. Subhanallah. Ikhwan fillah, ayo sama-sama kita bangun cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah merindukan kita sejak 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita ayo rindu, merindukan ia dan mencintai ia. Sekarang ayo kita bangun cinta dan rindu kepada baginda Nabi SAW melalui metode yang mudah. Salah satu yang adalah metode memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Kurang lebih saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.